Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat teman-teman semua. Sebelumnya selamat datang di acara bulanan kita, yaitu acara Kota Beasiswa dan Webinar KC. Jadi pada hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ya, yang sebelum-sebelumnya kita belajar atau mengetahui berapa beasiswa-beasiswa ataupun pengalaman belajar dari negara-negara seperti yang udah biasa lah ya, kayak Australia, Amerika, Inggris dan sebagainya. Nah, sekarang ini kita ngambil dari insight yang berbeda di situ, luar biasa di situ, yaitu dari Iran ya. Jadi ya balik lagi yang kita omongin di sini adalah ilmu pengetahuan ya, karena kita juga tahu Iran juga salah satu negara yang super power juga di situ, yang salah satu negara yang berani ya ibaratnya ngelawan Amerika kan. Mana ada negara-negara apa ya kecil, ya Iran bisa dikatakan nggak terlalu besar lah, tapi dia berani negaranya di situ. Jadi ketika dia berani pasti negaranya itu berisi, nggak mungkin kosong di situ. Jadi tentunya kita juga tertarik di situ untuk mengetahui kenapa mereka berani, ilmu pengetahuan apa yang mereka miliki, dan teknologi-teknologi seperti apa yang mereka miliki di situ. Nah, maka dari itu hari ini kita bakal membicarakan tentang beasiswa dari Iran di situ, yang pembicara kita pada sore hari ini sangat luar biasa, yaitu Mr. Rido ya panggilannya. Jadi Mr. Rido ini juga teman saya dulu ketika saya berada di Pare, kampung Inggris. Nah, sebelum lebih jauh, saya ingin perkenalkan diri dulu. Nama saya Indra Wanov ya, atau teman-teman bisa manggil saya Kibo. Dan saya sebagai moderator pada sore hari ini untuk apa ya, mengajak teman-teman di sini untuk berdiskusi dengan pembicara kita pada sore ini, yaitu Mr. Rido di situ. Jadi sebelumnya juga buat teman-teman yang belum tahu ya, acara ini diinisiasi oleh Otak Community dan kampungpos.id. Jadi Otak Community ini apa? Jadi Otak Community ini adalah sebuah komunitas ya yang berfungsi untuk mengajak teman-teman seluruh Indonesia di situ untuk menajamkan wawasan ya sembari belajar bahasa Inggris di situ. Jadi acara kita ini diadakan setiap hari Minggu malam ya, pada pukul 8 melalui Zoom juga. Jadi buat teman-teman yang ingin gabung bisa langsung DM di Instagram kita, di situ gratis. Karena kita memiliki sebuah moto ya, education must be free. Pendidikan itu harus gratis, dan itu menjadi campaign ambisius kita yang pengen kita lihat Indonesia beberapa tahun yang akan datang. Nah, sedangkan Kampung Pos.id adalah sebuah startup di situ yang bergerak di marketplace untuk membantu lembaga kursus lokal yang ada di Indonesia, yang pada saat ini berfokus di Pare, kampung Inggris gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar ke Pare, teman-teman bisa langsung masuk ke kampungkurs.id. Di sini teman-teman bisa memilih berapa kursusan-kursusan yang sesuai dengan budget teman-teman dan yang sesuai dengan tujuan teman-teman di situ. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar ke kampung Inggris ya bisa langsung masuk ke platform ini di sini. Nah, supaya saya sudah nggak sabar lagi sebenarnya untuk mendengarkan pembicara kita di sini untuk memberikan pengalamannya di situ mengenai pendidikan di Iran tersebut. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu Mr. Rido, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Sekarang Gimana video saya kegiatannya bisa sekarang terlihat? apa? Ya, bisa jelas. Di set sekarang. Kalau lebih banyak di rumah ya berarti ya. Iya benar. Oke. Kapan ada apa nggak ada pengumuman lagi nggak ibaratnya kapan border di Iran udah bisa dibuka kembali? Sebenarnya border di Iran ini tidak diperbolehkan pelajar berangkat ke Iran maupun mahasiswa yang berada di Iran itu dipulangkan semua ke negara masing-masing. Namun diperbolehkan tinggal di Iran. Namun dengan risiko apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan ketika berada di Iran, jasadnya tidak bisa dipulangkan ke negara asal. Jadi dalam artian kalau selama belajar di Iran terkena COVID dan dia meninggal, maka wajib dimakamkan di Iran. Nah, karena hal itulah 98% pelajar-pelajar Iran pulang ke Indonesia.
Jadi sekarang semua pelajar Iran dari semua jurusan dan kampus kita menjadi satu kampus di Zoom University. Ada, Son? Wow. Zoom University ya. Jadi ya sebenarnya cukup disayangin juga ya, di beberapa beasiswa juga seperti itu. Yang ibaratnya masih belum membolehkan pelajarnya untuk belajar langsung di negara tersebut di situ. Oke, Mr. Rido, mungkin supaya nggak menunggu waktu lama, di sini kita kasih kesempatan buat Mr. Rido untuk menjelaskan ya pengalamannya, menceritakan pengalamannya, dan mungkin sedikit info tentang beasiswa-beasiswa yang ada di Iran di situ. Oke, Mr. Rido, waktu dan tempat kita persilakan. Ya, sebelumnya mungkin host mungkin boleh di-share slide kita pada sore hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Said Muhammad Rida. Di sini saya sangat senang sekali akhirnya terjalin antara komunitas IP Iran, Indonesia, Ikatan Pelajar Indonesia Iran dengan OTA, community dan yang lain-lain, sehingga webinar ini bisa terlaksana. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan lebih jauh siapakah diri saya. Saya saat ini berkuliah di Al-Mustafa International University, mengambil double degree, itu di kota Tehran, ibu kota. Nah, sebelumnya saya menempuh pendidikan S1 di Al-Iman University, itu berada di Yaman Utara, dan saya juga berkuliah. Jadi saat di Yaman Utara saya berkuliah di 2 kampus sekaligus. Yang kedua itu di Al-Iman University, yang kedua itu Yemenia University. Kenapa kok harus berkuliah di 2 tempat? Karena Al-Iman itu tidak bisa mengeluarkan visa pelajar, dan yang bisa mengasih saya visa pelajar saat itu adalah Yemenia University, sehingga saya harus berkuliah di 2 tempat sekaligus. Dan selama ini saya menempuh pendidikan di Yaman itu, saya lulus dengan jalur diplomatik perang. Jadi tidak benar-benar berkuliah sampai selesai, karena saat perang terjadi saya harus pulang ke Indonesia. Jadi saya sempat kuliah di Indonesia, namun beberapa tahun ke depan ada teman yang mengabari dari jurusan International Relationship. Jadi dia mengatakan bahwa kalau kita sebagai pelajar internasional, itu kita mempunyai hak internasional juga sebagai pelajar. Jadi jangan khawatir teman-teman kalau misalkan belajar di Iran, belajar di Yaman, belajar di Saudi, atau belajar dimanapun. Jika teman-teman berstatus sebagai pelajar internasional, teman-teman bisa mendapatkan ijazah seperti saya saat terjadi kendala perang. Jadi jangan khawatir jika selama belajar akan tidak mendapatkan ijazah sama sekali. Nah, di sini saya akan menerangkan lebih lanjut mengenai studi di Iran. Jadi studi di Iran ini ada banyak macam beasiswa. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa sih negara Iran itu di mana sih letaknya. Silakan di next dulu slide-nya. Nah, gambaran umum, Iran itu sebenarnya berada di kawasan Timur Tengah dan juga berada di Asia Barat Daya. Jadi mereka tidak terlalu mempercayakan bahwa mereka adalah bagian dari Asia Barat Daya. Namun mereka percaya bahwa mereka adalah bagian dari Timur Tengah. Walaupun secara letak mereka lebih banyak Asia Barat Dayanya. Dan perlu diketahui bahwa Iran ini dulunya adalah negara superpower dunia yang disebut dengan Persia. Jadi Iran itu adalah hasil dari reruntuhan Persia. Dan kita sudah tahu bahwa Persia adalah kerajaan kedua tertua di dunia, yang di mana dulu pendidikan dan sistem kenegaraan mereka menjadi rujukan dunia, sehingga tidak diakui kerajaan seseorang sebelum mereka mengunjungi Persepolis di Persia. Dan karena itulah dengan sejarah itu Persia mempunyai banyak ragam pendidikan dan ragam penemuan. Bahkan ketika Islam masuk ke Persia, banyak ulama-ulama yang berasal dari Persia seperti Ibnu Sina, Ibnu Rus,
dan ulama-ulama yang lain. Bisa dilanjut lagi slide-nya. Nah, di sini ada 7 favorit pelajar Indonesia di Iran. Sebenarnya di Iran itu tidak ada universitas yang unggul dan terfavorit karena semua kualifikasinya, pendidikannya sama rata. Namun ada 7 universitas yang banyak dikunjungi oleh orang Indonesia. Kenapa kok banyak dikunjungi oleh mahasiswa Indonesia? Karena 7 universitas ini memang didedikasikan sebagai negara untuk universitas internasional. Yang lainnya khusus universitas orang-orang Iran. Nah, apakah orang Indonesia bisa masuk ke sana yang dikhususkan untuk orang-orang Iran? Bisa. Namun harus melewati jalur diplomatik. Apa itu jalur diplomatik? Yaitu adalah seperti teman-teman anak dari pekerja atau karyawan di kedutaan, atau teman-teman ingin mengambil riset ke Iran, atau di Iran itu teman-teman ingin mengambil jurusan arsitektur atau seni yang khusus, mempunyai jalur khusus ke universitas-universitas yang khusus orang Iran. Kalau di 7 universitas ini bercampur antara Iran dan Indonesia, orang Iran dan internasional. Dan 7 universitas ini mempunyai 8 metode cara masuk. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan seluruh slide-nya, karena sebenarnya slide ini nanti teman-teman bisa ambil, bisa minta ke IP Iran atau ke poster yang dimana di situ di poster tentang webinar ini. Jadi link ini saya titipkan kepada OTA Community. Namun di sini saya ingin lebih menjelaskan lebih lanjut tentang jenis-jenis beasiswanya. Yang pertama ada beasiswa negara, ada beasiswa kampus. Yang ketiga ada beasiswa profesor. Yang keempat itu ada beasiswa jalur diplomatik. Yang kelima itu ada jalur rekomendasi. Yang keenam itu ada jalur khusus riset. Yang ketujuh itu ada beasiswa jalur khusus untuk pengembangan teknologi antar dua negara. Terus yang kedelapan itu jalur alumni. Nah, jadi 8 beasiswa itu adalah jenis-jenis dari beasiswa yang teman-teman bisa ambil. Dan di Iran sebenarnya tidak hanya jurusan agama yang dibuka, karena yang belajar agama di Iran dari seluruh pelajar itu hanya 50%. Sisanya mereka mengambil kedokteran, mengambil teknologi, mengambil perawat, mengambil psikologi, dan semua jurusan-jurusan yang lain. Kecuali memang jurusan-jurusan yang menjadi kerahasiaan negara itu tidak boleh diambil. Jadi di Iran itu ada jurusan-jurusan yang tidak boleh diambil karena terkait masih dengan pengembangan riset yang berada di Iran. Namun yang membuat unik dari Iran itu sendiri adalah negara ini telah di bawah sanksi Amerika selama 42 tahun. Namun mereka sangat mengembangkan pendidikan mereka dan mereka mampu memberikan beasiswa kepada 140 negara, dan universitas saya Al-Mustafa International University mempunyai cabang di 72 negara termasuk Indonesia. Dan untuk Iran sendiri kita punya 4 cabang. Yang pertama di pusat itu ada di kota Qum, karena memang sebenarnya awalnya International University ini itu dibuat untuk kajian hauzah. Jadi dari hauzah dulu, terus mereka berkembang menjadi universitas. Hauzah itu seperti apa? Kalau di Sunni itu seperti halaqah, pelajaran yang duduk bersama dengan syekh, namun sekarang dikembangkan menjadi universitas. Nah, kenapa di Iran kok ingin juga membangun universitas? Padahal dulu dalam sejarahnya bangsa Iran ini di masa Abbasiyah adalah bangsa yang mendirikan Al-Azhar University. Jadi Al-Azhar University itu dulu didirikan pada masa dinasti Abbasiyah. Dan
juga Universitas Al-Mustafa ini tidak sama, bahkan seluruh universitas yang berada di Iran itu tidak mengikuti kurikulum di barat, tidak juga mengikuti kurikulum di timur, dan dia tidak ada mirip-miripnya sama sekali dengan kurikulum Timur Tengah. Namun yang menarik adalah mereka mempunyai standar Eropa dari seluruh universitas yang berada di Iran, sehingga ya semua lulusan yang berada di universitas yang di Iran, mereka kebanyakan meneruskan S3 dan postdoktoralnya ke Eropa, termasuk dari Al-Mustafa sendiri. Bahkan pembimbing saya itu lulusan dari Sorbonne, Prancis. Kenapa kok tidak mengambil ke Amerika? Karena memang tendensi untuk masuk ke Amerika itu lebih sulit, karena Iran dengan Amerika itu sangat bermusuhan ya secara diplomatik negara. Dan untuk pendidikan sendiri, Iran itu memberikan dedikasi kepada pelajar Indonesia khususnya melalui 8 jalur tadi, disediakan bangku 300 orang per tahun. Namun dari semua jalur itu pendaftarnya pun belum sampai 300. Kenapa? Karena di Indonesia kita masih banyak mempertimbangkan Iran kan negara Syiah. Nah, jadi memang benar bahwa Iran itu adalah negara yang berbasis republik dan berbasis agama. Jadi dia republik namun di bawah koridor agama. Dan agama mereka itu bermadzhab Syiah Imamiyah. Namun yang menarik dari kampus saya, dia mempunyai cabang di kota Gorgon, Al-Mustafa International University Gorgon, itu khusus pelajar Sunni dan pengajarnya Sunni, dan di sana juga diberikan beasiswa dengan hak yang sama dengan universitas yang lain. Yang ketiga itu ada di kota Isfahan. Kota Isfahan juga dikenal dengan Ispo Johan. Kenapa disebut dengan Ispo Johan? Karena artinya adalah seluruh keindahan dunia separohnya ada di Isfahan. Kenapa dibilang seperti itu? Karena pada kerajaan Persia, Raja Persia itu sangat dikenal dengan hausnya dengan kekayaan dunia ya, termasuk dari jenis bahan pangan dan ekonomi, sehingga apapun dari kerajaan dunia sebelum mengunjungi Persia tidak diakui kerajaannya di dunia saat itu. Jadi semua arsitektur dari seluruh dunia itu membangun bangunan-bangunan yang ada di Isfahan. Jadi seluruh bangunan kalau kita mengikuti kota Isfahan yang lama itu kiri kanannya dibangun oleh arsitektur dari seluruh dunia. Jadi arsitektur Persia itu ada yang murni punya Persia, ada yang perkawinan antara Islam dan Persia, dan juga ada zaman modern, postmodernnya Persia dengan postmodernnya Islam. Jadi mereka mempunyai daya khas tersendiri untuk arsitektur. Bahkan mereka memberikan beasiswa secara khusus untuk bidang kesenian ini. Dan yang terakhir, cabangnya ada di kota Teheran, yaitu di universitas saya sekarang. Itu khusus untuk mahasiswa yang belajar bahasa internasional. Jadi di situ pengajarannya menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Adapun bahasa resmi seperti bahasa Parsi, di Iran kami hanya mendapatkan per SKS. Adapun universitas-universitas lain, mereka semuanya menggunakan bahasa Persia. Dan yang menarik di Iran malah hauzahnya. Jadi di Iran itu di hauzahnya mereka punya 4 bahasa ofisial. Yang pertama ada bahasa Farsi, ada bahasa Arab, terus ada bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Jadi teman-teman yang mempunyai 4 bahasa tersebut jika mendaftar di seluruh universitas di Iran atau mendaftar hauzah, pasti akan diterima karena mereka sangat mengunggulkan 4 bahasa tersebut. Walaupun di luar dari kalangan akademisi, orang-orang sendiri masih sulit untuk berbahasa Inggris. Namun dari kalangan akademisinya, ini mereka banyak yang bisa berbahasa Inggris. Dan lagi, orang-orang Iran ini adalah yang kita sebut tadi bahwa negara mereka di bawah sanksi Amerika selama 42 tahun. Namun bangsa ini telah
mendidik bangsa mereka dengan pendidikan yang sangat maksimal. Jadi kalau belajar di Iran jangan kaget jika melihat pengajar di Iran itu semuanya profesor, doktor. Bahkan pengajar TK itu sekelas doktor atau profesor yang mengajar. Kenapa? Karena bagi mereka, bagi bangsa Iran, Persia adalah warisan leluhur mereka yang menjaga budidaya untuk pendidikan. Sehingga setiap tahun Iran ini mempublikasi jutaan buku di negara mereka dengan harga yang sangat benar-benar murah. Padahal kalau kita lihat negara mereka di bawah sanksi selama 42 tahun, namun kenyataannya ekonomi mereka sangat stabil di dalam karena mereka bangsa yang sangat mandiri. Kenapa disebut bangsa yang sangat mandiri? Karena pesawat terbang mereka membuat sendiri, pangan mereka buat sendiri, bahkan untuk hal-hal yang sangat besar dalam pengembangan dunia mereka buat sendiri seperti uranium untuk roket, terus bahan-bahan roket dan juga robotik, mobil, HP itu semuanya dibuat dan diproduksi oleh Iran sendiri. Bagaimana kalau kita berkaca di Indonesia, bahkan HP yang kita gunakan untuk Zoom sekarang saya tidak yakin itu adalah buatan Indonesia. Tapi kalau bangsa Iran mereka sangat mengedepankan dan mencintai produk mereka sendiri. Bahkan kalau kita bandingkan seberapa murah sih Iran, $50 teman-teman sudah bisa hidup di Iran. Dan yang menarik dari 8 beasiswa tadi, semuanya mendapatkan beasiswa hidup, full beasiswa, dan mendapatkan biaya subsidi bulanan, mendapatkan biaya subsidi buku, mendapatkan biaya subsidi prestasi, dan ketika menikah dilipat gandakan beasiswanya, dan ketika mempunyai anak juga dilipat gandakan beasiswanya, kecuali beasiswa universitas yang mereka mempunyai 4 tipe beasiswa. Yang pertama ada tipe A, yang tadi seluruh fasilitas yang saya sebutkan, itu mendapatkan semua. Yang kedua tipe B ini 70%-nya beasiswa, 30%-nya itu berbayar. Yang ketiga tipe C ini 50% berbayar, 50% gratis, dan yang terakhir itu 30% beasiswa, 70% berbayar. Namun kebanyakan mahasiswa Indonesia mendapatkan beasiswa tipe B dan tipe C, khususnya di bidang ilmu kedokteran. Dan saking murahnya perbandingan harga kalau di Indonesia, kalau beli apel di Iran 1 kilo itu cuma seharga Rp3.000. Jadi sebegitu murahnya. Dan untuk buku-buku kalau di Indonesia buku yang mungkin punya lembaran 300 sampai 400 halaman bisa membeli 200 atau 250.000, di Iran hanya dibeli dengan Rp20.000 karena banyaknya subsidi tersebut. Dan dari setiap publikasi produksi buku di Iran 20%-nya itu langsung diberikan ke perpustakaan daerah, sehingga teman-teman yang ingin mengeksplor pendidikannya melalui 4 bahasa yang saya sebutkan tadi sangat terbuka lebar untuk dipelajari di Iran. Untuk selebihnya kita adakan sesi diskusi nanti, dan untuk lebih lanjutnya saya akan memberikan informasi apapun terkait dengan pertanyaannya teman-teman. Jadi tidak ada hal-hal yang akan saya tidak jawab di pertanyaannya teman-teman. Oke. Sir? Ya, Mister. Nah, oke, suara saya sudah jelas ya? Jelas, jelas. Oke, nah gitu teman-teman. Jadi lumayan menarik ya. Jadi kayak pengalamannya itu luar biasa di situ dari Bang Syaib ini, dari S1-nya di situ di Yemen ya. Terus S2-nya di Iran. Mungkin S3-nya bisa ke negara-negara liberal mungkin Bang ya, biar syahdu Bang. Iya, rencananya seperti Jadi itu. Jadi saya wah, S1-nya di universitas yang bermadhab Sunni, namun Sunninya itu lebih ke Wahabi. Yang S2-nya oke. saya di Universitas Syiah, namun dua-duanya saya mengambil jurusan yang sama. Jadi waktu D1 dan D2 sama, yaitu perbandingan madhab Sunni Syiah.
bedanya adalah ketika saya berada di Iran, ketika pengajar Sunni itu murni orang Sunni dan yang mengajar dengan ideologi Sunninya, dan yang mengajar untuk kurikulum Syiah itu murni orang Syiah sendiri dengan karangan kitab-kitabnya. Kalau dulu saya di Yaman, yang mengajar mazhab Syiah itu adalah dengan kacamata Sunni, sehingga banyak ketimpangan di situ. Nah, kalau sekarang benar-benar diberikan fasilitas belajar perbandingan mazhab dengan pakar dan profesornya masing-masing. Wow, luar biasa. Nah, ini nih menurut saya yang benar-benar ilmu pengetahuan seperti ini nih, yang benar-benar kuliah ke luar negeri ini seperti ini. Jadi kita ngerasain perbedaannya itu. Nggak ada suaranya, Mas. Terputus, Bang. Orangnya keluar ya? Oke, udah jelas suara saya ya? Ya, ya. Oke. Halo? Tadi terputus, Bang. Ya. Oke. Ya, jadi buat teman-teman semua, kalau teman-teman ingin bertanya, di situ teman-teman bisa langsung tanya di kolom chat, atau mungkin teman-teman ketika ingin bertanya langsung bisa pakai kolom apa ya, partisipan, di partisipan situ dengan menekan raise hand di situ ketika teman-teman ingin menanyakan di situ. Nah, sebelumnya Bang, saya juga ingin bertanya nih sama Bang Ridho di situ. Kan tadi udah cerita ya, ada berbagai macam perbedaan gitu, dari Indonesia ke Wahabi, Sunni ya, terus ke Iran, itu yang mayoritas Syiah dan sebagainya. Apakah ada culture shock Bang? Ibaratnya kayak sholatnya kan kadang-kadang beda dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya saya tidak terlalu shock mengenai hal itu, karena yang orang tidak tahu di Yaman itu sebenarnya untuk perbandingan mazhab dan agama itu sangat luas. Namun informasi mereka terbatas karena pelajar-pelajar yang mereka tanya itu kebanyakan di selatan. Saya itu berkuliahnya di Yaman Utara. Jadi Yaman Utara itu berbeda jauh terbalik dengan Yaman Selatan. Kalau Yaman Selatan itu yang berkembang adalah pendidikan pesantrennya. Dan ada satu universitas yang sangat ternama namanya Al-Ahqaf. Namun kenapa saya tidak mengambil Al-Ahqaf? Karena di Al-Ahqaf itu masih berbayar. Satu tahunnya $2.000. Sedangkan di universitas saya itu gratis dan buku dikasih dan juga mendapatkan biaya bulanan. Dan perkembangan ilmu pendidikan untuk kemajuan teknologi dan kemajuan bangsa Yaman itu terlihatnya di utara. Karena di utara teman-teman bisa belajar ilmu kedokteran, bisa belajar ilmu pilot, bisa belajar engineering, bisa belajar ilmu-ilmu yang lain. Dan di waktu saya di Yaman itu tidak hanya bergaul dengan orang-orang Islam, namun juga di situ saya banyak berteman dengan orang Yahudi, dengan orang Kristen, dengan berbeda mazhab juga. Namun pada saat itu memang kondisinya sangat parah sehingga saya dipulangkan. Dan saat saya pulang itu saya hanya membawa baju satu lembar dan berkas saya kuliah. Jadi hanya itu yang saya bawa karena saking kacaunya kondisi saat itu. Dan kedutaan saat itu meledak di saat dipulangkan itu, dan saya dipulangkan tengah malam pada saat itu. Dan saya sudah merasakan yang namanya hujan peluru. Jadi kalau teman-teman di Indonesia masih hujan air tapi bolos, itu tidak ada apa-apanya. Jadi tidak bisa menyaingi kealimannya orang alumni Yaman, saya yakin. Kenapa? Karena kami belajar dengan hujan peluru, bukan hujan air. Dan kami tetap masuk belajar. Dan saat kami berkuliah itu sering diminta KTP, diminta paspor, diminta data-data. Karena saat itu kan lagi perang ya, lagi kondisi panas gitu. Jadi kita banyak diminta data.
dan yang tahu teman-teman, yang mereka pengen ambil itu adalah buku-buku, bukan harta benda yang ada di kantong saya atau yang berada di tas saya. Saya bilang, silahkan ambil semua uang saya, tapi jangan ambil buku-buku ini. Karena di Yaman itu tidak semua yang diproduksi oleh Yaman itu berada di Indonesia dan bebas terjual di Indonesia. Jadi kalau memang buku-buku setara pesantren itu banyak di Indonesia. Namun untuk standar universitas, Yaman itu punya banyak penulis produktif. Begitu juga dengan di Iran. Jadi mereka bahkan dalam 1 tahun mereka memproduksi tulisan itu ratusan buku dan dicetak jutaan eksemplar. Namun bedanya ketika di Yaman, Yaman itu adalah negara miskin namun dapat mensuplai pelajar itu melalui produksi buku yang dipotong setengah harganya. Begitulah yang membuat teman-teman yang di selatan itu mampu membeli buku begitu banyak, bahkan ketika yang pulang 8 sampai 10 tahun itu 1 truk untuk bawa pulang. Kenapa? Karena harga 1 truk itu tidak mencapai harganya 100 juta, paling hanya 60 sampai 70 juta saja. Oke, wow, luar biasa sekali ya pengalamannya di situ. Nah, ini ada yang mau nanya nih Bang, lagi ada yang raise hand di situ. Ada Aini Son Haji. Ya mungkin Mbak Aini mungkin bisa langsung di unmute dan mungkin boleh langsung bertanya. Oke, makasih waktunya moderator. Maaf saya nggak bisa buka kamera karena kalau dibuka sinyalnya langsung error ini. Iya nggak apa-apa, Baik. Mbak. Oke, jadi makasih Mas Ridho. Tadi sekilas saya ingin bertanya tentang beasiswa di Iran. Tapi sebelumnya tadi Mas Ridho sempat bilang kalau Azhar itu Abbasiyah. Iya memang Abbasiyah, tapi yang saya tahu justru Azhar itu pendirinya Fatimiyah, bukan Abbasiyah, gitu ya Mas ya? Atau gimana? Mungkin saya yang salah membaca sejarah atau gimana gitu Mas? Itu yang pertama. Ya. Ya, silahkan lanjut. Oke. Nanti saya jawab. Yang kedua tentang beasiswa Mas untuk S3 terutama S3 jurusan hadis. Baik. Untuk jurusan hadis di Iran itu kira-kira ada nggak atau memungkinkan tidak? Karena selama ini kalau saya cek di PDP ya, pernah saya tanya, mesti hubungannya dengan ideologi begitu. Oh, kalau kami nggak berani nanti pasti jadi Syiah, walaupun itu tidak mungkin juga jadi Syiah kan begitu ya. Jadi selalu ketika saya mencari info tentang kuliah jurusan hadis, bukan tafsir ya hadis, justru dibenturkan kepada ideologi Syiahnya. Nah, yang ketiga, untuk bagaimana cara kita untuk mendapatkan buku-buku karya orang-orang Syiah. Yang saya tahu selama ini buku Syiah itu mayoritas memang menggunakan bahasa Persia. Jarang ya yang pakai bahasa Inggris ataupun bahasa Arab. Al-Kahfi sendiri, karena kebetulan saya jurusan hadis ya, Al-Kahfi sendiri itu banyak diterjemahkan ke bahasa Inggris begitu. Gimana menurut Mas Ridho? Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab urut sesuai dengan pertanyaan. Yang pertama memang untuk diresmikannya itu di zaman Fatimiyah. Namun untuk pembuatan pertama, penggagasan pertama itu di zaman Abbasiyah. Jadi pada zaman Abbasiyah konstruksi pendidikan Al-Azhar itu dibuat dan bangunannya sudah mulai dibangun, namun peresmiannya pada zaman Fatimiyah. Jadi yang orang tahu bahwa Al-Azhar itu dibangun pada masa Fatimiyah. Tapi sebenarnya Fatimiyah itu sudah setengah jadi. Jadi pembuat pertama, penggagas pertama adalah masa Abbasiyah. Dan juga banyak memang dalam sejarah Islam antara Sunni dan Syiah mereka mempunyai banyak perbedaan pendapat terkait sejarah, sehingga sejarah yang dibaca oleh kalangan Sunni itu juga dibaca oleh kalangan Syiah namun berbeda versi. Dan saya sudah mempelajari hal itu dari S1 sampai S2 sehingga banyak hal-hal yang membuat saya
bingung gitu. Bukan semakin cerah ketika meranjak ke S2, malah semakin bingung. Dan sekarang saya tahu jawabannya, ternyata untuk menjadi seorang yang alim itu, seorang yang pintar itu tidak bisa tenang saja pikirannya, tapi semakin bingung itu ternyata semakin membuat kita berpikir lebih cepat dan lebih akurat. Dan bahkan orang-orang Syiah sendiri mengatakan kepada kita, jangan belajar hanya mazhab Syiah, tapi juga belajar mazhab-mazhab yang lain. Karena mazhab Syiah sendiri mereka punya banyak jenis. Jadi ada mazhab Syiah Imamiyah, ada mazhab Syiah Ismailiyah, ada Syiah-Syiah yang lain, Syiah Huti juga, dan juga ada Syiah Sadziliyah dan segala macam. Jadi banyak sekali. Dan juga perlu diketahui ketika ingin mengambil ilmu hadis di Iran, benar kata Mbak, memang tidak semuanya pelajar yang belajar di Iran itu menjadi orang Syiah. Namun ketakutan orang Indonesia itu menjadikan kita tidak bisa bekerja sama dengan LPDP, dengan yang lain, sehingga beasiswa yang digunakan di Iran itu hanya beasiswa dari negara Iran. Dan jangan khawatir, beasiswa ini benar-benar mencukupi bahkan sampai berkeluarga dan mempunyai anak. Jadi tidak jarang para mahasiswa yang belajar di Iran dari mereka S1 sampai mereka punya anak 3, bukan S3 tapi anak 3. Karena dari beasiswa tersebut mampu mengcover pendidikan anak, pendidikan istri dan diri mereka sendiri, dan mampu membeli buku-buku untuk kuliah. Namun perlu diketahui tidak bisa untuk menabung rumah atau membeli mobil ketika pulang seperti teman-teman yang di Australia atau di Eropa, karena memang standar kehidupannya disesuaikan dari beasiswa yang ada di Iran. Terus apakah buku-buku di Iran itu ulama-ulama Syiah itu hanya mengarang bahasa Farsi? Tidak. Buku-buku mereka itu dikarang melalui 4 bahasa ofisial yang saya sebutkan tadi di Iran. Itu ada bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Farsi, dan bahasa Prancis. Namun untuk buku-buku tersebut tidak mudah diakses karena dari jenis pengiriman perdagangan internasional kita di bawah sanksi, sehingga tidak mudah mendapatkan buku-buku itu. Terus yang kedua, kalau ingin meminta buku tersebut harus melalui jalur diplomatik. Apa itu jalur diplomatik? Melalui kerjasama MOU antara kampus kita dan kampus di Iran, sehingga mereka bisa mengirimkan buku, bahkan tidak tanggung-tanggung kalau orang Iran itu mengasih dana untuk pendidikan itu, biasanya miliaran mereka ngasih. Bahkan bukan rahasia umum lagi, yang membantu Palestina sekarang itu adalah Iran, baik dari jenis ekonominya, jenis pangannya, begitu juga dari jenis ketahanan negaranya, dari roket, uranium, dan segala macam. Bahkan tentara-tentara Iran itu banyak yang dikirim ke Palestina untuk membantu Palestina melawan penjajahan Israel. Begitu juga ketika terbunuhnya Qasim Soleimani. Namun perlu diingat, ketika berada di Iran, atau berstatus sudah diterima di Iran, ketika belum berangkat, beasiswanya kapan-kapan bisa ditunda sesuai dengan kebutuhan negara. Jadi saya lulus beasiswa itu sudah lama, dari tahun 2020. Namun saat saya dijadwalkan berangkat pertama, itu Qasim Soleimani terbunuh, sehingga ada pemberitahuan bahwa beasiswa saya ditunda untuk berangkat karena keperluan ketahanan negara, dan beasiswa saya langsung dipindahkan untuk dana pertahanan negara untuk mengembangkan dan memperbanyak produksi roket. Dan yang kedua, beasiswa saya mendapat lagi list untuk berangkat, namun gagal kembali karena adanya kesalahan menembak pesawat Ukraina, sehingga mereka harus mengganti rugi dari meninggalnya orang-orang yang berada di pesawat tersebut, dan termasuk juga membelikan ulang dan memberikan bahan-bahan baku untuk pesawat Ukraina tersebut, dan itu dari beasiswa kita. Dan yang ketiga, ketika mau berangkat dari diles kembali, itu Iran mengalami kondisi penyebaran COVID-nya 10.000 per orang sehari untuk COVID. Nah, jadi saat itu saya dinyatakan tidak bisa berangkat, namun perkuliahan tetap dimulai dengan mengikuti perkuliahan Zoom University,
dan teman-teman yang berada di Iran diberitahukan untuk pulang ke negara masing-masing. Namun jika ingin bertahan di Iran, diperbolehkan dengan risiko ketika nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka ketika meninggal jasadnya tidak bisa dipulangkan ke negara asal termasuk Indonesia dan harus dimakamkan di Iran dengan protokol yang sama seperti di Indonesia. Tapi yang menarik adalah ketika di Iran produksi buku tidak macet, pendidikan juga tidak macet ketika di Iran, dan saat ini Iran adalah salah satu negara tercepat yang mempublikasi vaksin. Bahkan vaksin mereka ini berstandar Eropa dan banyak dibeli oleh orang-orang Eropa. Padahal mereka di dalam negeri sendiri mengkombinasi antara pembelian vaksin dari Rusia dan juga dari vaksin negara mereka sendiri. Terus yang terakhir, bagaimana mendaftar jurusan ilmu hadis tersebut? Ada 2 pendaftaran. Yang pertama yang ada di jalur dari buklet tersebut. Yang kedua, jalur rekomendasi khusus untuk terkait ilmu agama. Jadi memang untuk belajar di Iran, belajar agama itu tidak mudah. Kenapa? Karena mereka mempunyai standar yang berbeda antara negara-negara Timur Tengah yang lain dan juga tidak mengikuti kurikulum Barat. Jadi memang pembelajaran di sini harus kuat. Saya waktu ujian untuk mengikuti kelulusan beasiswa saya di S2 itu jauh lebih sulit daripada tes saya waktu ke Yaman. Kenapa? Karena mereka akan mengajukan buku dan itu dikasih ke saya 4 jilid dan keempat jilidnya itu harus dikuasai. Jadi bukan hanya dipelajari. Kalau teman-teman mengikuti video atau labnya OTA itu dengan mahasiswa Irak, seperti itu yang berada di Iran. Apa yang tertulis itu juga yang harus ditulis di jawaban. Apa yang tertulis di buku itu juga yang harus dijawab ketika pertanyaan soal untuk interview. Jadi memang sangat susah karena mereka sangat detail di dalam ilmu pengetahuan. Jadi kalau memang saya tidak takut menjadi orang Syiah ketika berada di Iran, itu memang benar. Namun juga pertimbangkan apakah teman-teman di lingkungan dan keluarga mendukung. Kalau saya sendiri itu didukung oleh kiai saya dari Jawa Tengah. Saya mondok di Jawa Tengah dan saya diberikan izin secara khusus oleh kiai saya untuk melanjutkan pendidikan S2 di Iran. Dan ketika melanjutkan S1 kemarin di Yaman, yang universitasnya itu adalah Universitas Wahabi. Kenapa? Karena beliau sendiri itu mengkritisi antara 2 mazhab tersebut, Sunni dan Syiah, namun muridnya itu diberikan izin secara khusus untuk belajar. Artinya apa? Beliau masih percaya ada banyak kebaikan dari banyaknya perbedaan mazhab. Karena yang beliau kritisi itu adalah akademisinya, bukan orang-orangnya. Begitulah ketika kita berada di Iran, jadilah menjadi orang akademisi yang mampu bersaing di dalam bidang ilmiah, karena di Iran ini sangat kuat untuk kajian-kajian ilmiah mereka. Terima kasih. Mbak, Boleh mau ditambahkan lagi? Iya. Ya, silakan. Itu jalur untuk rekomnya itu berarti harus kita kenal orang tertentu atau bagaimana, itu yang pertama. Terus yang kedua, cara pendaftarannya gimana Mas untuk beasiswa? Karena saya sangat kesulitan ya cari info itu. Saya sempat ikut kursus bahasa Persia ya. Nah, saya tanya ke kedutaan, itu belum ada begitu terus. Karena memang mungkin karena saya tidak kenal secara khusus ya, atau gimana kalau menurut Mas Ridho? Ya, Khalid Somo. Iya, langsung ya Bang. Katanya tadi bisa pernah belajar bahasa Parsi. Tadi saya ngomong bahasa Parsi. Khalid Somo. Estonia aja Sastam. Khalid Somo. Aduh, aku belum butuh paham sih. Halisumo Hubam, jawabannya Hubam kan ya? Iya, Hubam. Jadi saya bilang apa kabarnya, siapa namanya gitu. Jadi untuk bahasa Parsi sendiri dia tulisannya Arab namun bacaannya berbeda dan mereka punya tambahan abjad. Dan yang saya maksud dari jalur rekomendasi itu maksudnya bagaimana jalur yang diakui oleh Islamic Republic of Iran dari setiap negara masing-masing. Jadi Iran itu mempunyai organisasi
keagamaan dan organisasi kemanusiaan dari setiap negara yang mempunyai nama-nama berbeda namun mempunyai basis yang sama, yang bergerak untuk mendatangkan Islam rahmatan lil alamin dan juga mengembangkan dan memperkenalkan para ulama-ulama Iran ke dunia. Kalau di Indonesia itu ada jalur Ijabi atau Abi. Nah, itu kalau Mbaknya punya kenalan di situ bisa minta. Kalau saya kemarin tidak mengikuti jalur itu, saya mengikuti jalur yang ada di buklet karena saya resmi mengikuti jalur pendaftaran universitas. Nah, kalau yang jalur Abi dan Ijabi itu adalah jalur yang belajar ilmu hadis hauzah. Jadi di hauzah itu ada klasifikasinya. Belajar ilmu hadis, tapi juga setara S3 pendidikannya, namun tidak mempunyai ijazah seperti S3, tapi ijazah hauzah. Nah, itu yang standarnya. Tapi kalau ingin belajar S3 di universitas belajar ilmu hadis, itu melalui buklet yang saya tadi presentasikan. Nanti bisa diminta ke OTA Community atau bisa menghubungi saya melalui poster di OTA Community atau langsung melalui IG IP Iran. Di sana akan dikirimkan buklet untuk pendaftaran tersebut. Terus apakah sulit mendapatkan jalur rekomendasi itu? Benar, sulit. Tidak mudah mendapatkan rekomendasi itu. Kenapa? Karena jalur rekomendasi itu siapa yang merekomendasikan, dialah yang bertanggung jawab atas pendidikan Mbak nanti di Iran, baik dari jenis prestasi maupun tingkah laku. Jadi di Iran itu dibuka lebar-lebar untuk pelajar internasional, baik Muslim, non-Muslim, beragama, tidak beragama, sesama mazhab atau tidak sama mazhab, namun tidak boleh membuat keributan di Iran. Jadi saya, semua dosen saya, bahkan pembimbing saya tahu saya adalah Sunni, dan itu tidak menjadi masalah, tapi tidak membuat keributan. Namun hal-hal yang dianggap keributan tadi, jika di dalam diskusi ilmiah, itu diperbolehkan karena memang sudah forumnya untuk berdiskusi. Nah, di forum diskusi itu dibuka lebar-lebar. Dan untuk forum-forum tersebut, jika terkait hal-hal yang isu kenegaraan atau isu keagamaan yang menyinggung kenegaraan, sangat dihindari di luar diskusi. Karena memang Iran adalah negara yang sangat sensitif terkait dengan politik dan keagamaan. Karena sering terjadi isu-isu yang tidak mengenakan tentang Iran. Karena yang memfitnah Iran ini dari seluruh dunia, yang mengatakan bahwa Syiah itu kafir, Syiah itu salah dan tidak mempunyai pendidikan yang benar-benar terkonstruksi seperti Sunni. Padahal tidak. Perbedaan antara Sunni dan Syiah sudah ribuan tahun, dan sejak ribuan tahun dulu juga mereka saling mempunyai ulama dan mempunyai pakar masing-masing. Ibnu Sina itu adalah orang Syiah. Beliau itu adalah orang Syiah yang menunjukkan kesyiahannya, namun juga dari kalangan Sunni mengakui kesunniannya. Padahal beliau jelas-jelas mengatakan di kitab Asy-Syifa itu yang beliau karang, kitab filosofi beliau, namun diketahui Asy-Syifa itu ilmu kedokteran, tidak. Asy-Syifa itu adalah filosofi, filsafatnya beliau. Di situ beliau menyebutkan bahwa beliau adalah memang orang Syiah. Nah, seperti itu. Oke, baik. Oke, terima kasih untuk jawabannya, Bang Ridho. Kita lanjut ke pertanyaan yang lain dulu ya, karena udah numpuk di kolom chat. Nah, ada 2 pertanyaan nih, Bang, yang ada di kolom chat. Mungkin dia ngasih 3 pertanyaan, dan pertanyaan pertama udah dijawab. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, ya karena Iran adalah theocratic state ya, sejauh mana negara mengintervensi pemikiran alirannya pada fakultas-fakultas non-diniyah? Nah, itu pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua, Non-diniyah di Indonesia apa di Timur Tengah ya? mungkin based on assumption Bang Ridho aja di situ. Ya karena ya. Terus yang ketiga, untuk peribadatan bagaimana Bang kondisi masjid di sana? Karena Syiah ya, kan macam-macam Syiah juga banyak Bang ya. Kalau ada Syiah yang sholatnya 3 kali, sedangkan Sunni 5 kali. Nah, itu gimana Bang peribadatannya ketika kondisinya di masjid gitu? Itu aja Bang. Yang pertama, maksudnya ini penyetaraan pendidikan di non-diniyah ya? Orangnya juga udah kabur juga Bang. Oke, mungkin ini pendidikan seperti kedokteran, psikologi gitu ya, yang berada di Iran mungkin ya.
yang non diniyah, yang tidak berbasis agama gitu, dan bagaimana penerapannya ketika di Indonesia. Jadi di Iran itu untuk ilmu kedokteran sendiri dia paling beda dari kedokteran yang lain. Kenapa? Mereka ada punya 3 jenis ilmu kedokteran. Yang pertama ilmu kedokteran Barat, yang kedua ilmu kedokteran Persia, yang dimana di zaman Persia itu bagaimana mereka mengobati orang melalui basis dari ilmu kedokteran di masa itu yang dikembangkan ke masa sekarang. Yang ketiga ilmu kedokteran Islam yang menggabungkan Al-Quran dan Sunnah dan ilmu kedokteran modern. Jadi memang ada 3 jenis di sini. Namun yang paling populer adalah pendidikan Eastern ya, karena memang kebanyakan dari kita termasuk Indonesia mereka ingin mengambil S1-nya saja di Iran, namun S2-nya mereka pindah ke Jerman atau ke Perancis, dan yang mengambil S2 mereka juga ingin pindah ke Eropa. Kebanyakan seperti itu. Dan bagaimana dengan ilmu farmasi? Ilmu farmasi juga mereka paling beda sendiri, karena yang kita tahu Persia itu sama seperti Cina, jadi mereka mempunyai jalur perdagangan sendiri Persia, karena Persia itu sangat luas dan dia menguasai hampir separuh dunia. Jadi sampai Asia sana itu punya Persia, dulunya di bawah kekuasaan Persia, sehingga memang ilmu dari farmasi atau obat-obatan dari seluruh kekuasaan dia dulu itu menjadi pengembangan sekarang. Namun obat-obat ini juga seperti obat yang ada di Indonesia. Ada tradisional, ada yang modern, ada yang sudah bermodel tablet, ada yang sudah bermodel masih jenis-jenis seperti tradisional banget gitu. Dan yang ini bisa diambil. Dan juga bagaimana untuk pendidikan mereka, apakah mereka wajib mengambil ilmu-ilmu agama sebelum mengikuti kuliah? Tidak. Mereka tidak diberikan sama sekali pendidikan agama. Jadi kalau memang mereka belajar kedokteran, ya belajar kedokteran aja langsung. Belajar psikologi langsung. Terus bagaimana tentang sholat yang berbeda waktunya? Sebenarnya ini yang berbeda itu bukan jumlahnya, tapi waktunya yang berbeda. Kalau kita melihat mazhab Hanafi, jadi kita tidak berbicara tentang komunitas ya. Contohnya NU atau Muhammadiyah, tapi lebih luas lagi. Kalau kita melihat mazhab Hanafi, mereka juga punya 3 waktu yang digabungkan, yang saling berdekatan ketika zuhur dengan asar, dan maghrib dan isya. Itu saling berdekatan. Begitu juga dengan mazhab Syiah. Mazhab Syiah itu namanya, kalau Syiah Imamiyah itu adalah lupa saya. Nah, beliau itu adalah guru dari 4 mazhab Sunni. Jadi beliau itu adalah gurunya, bahkan guru daripada Imam Malik. Namun mereka saling berbeda pendapat. Nah, di sini bedanya kita pelajar sekarang dengan zaman dulu. Jadi pada abad perkembangan Islam, abad ke-4 sampai abad ke-6, abad ke-4 sampai abad ke-16 Masehi, itu antara Sunni Syiah itu saling belajar, saling berkembang, saling bertukar pikiran, dan itu juga berlaku dengan mazhab-mazhab yang lain, seperti mazhab yang dikatakan orang sebagai mazhab takfiri. Dan itu juga kalau kita melihat bagaimana ilmu kedokteran, padahal dulu nggak ada lab, belajarnya seperti hauzah yang sekarang kita lihat di madrasah-madrasah. Jadi seperti itu mereka belajar ilmu kedokteran. Bagaimana mereka dulu belajar ilmu matematika? Ya seperti dulu yang mereka duduk berhalaqah ini. Bagaimana dulu mereka membuat ilmu kipas angin. Jadi di Iran itu kan sangat panas ya. Jadi saking panasnya itu mereka dulu kalau mau tidur itu mereka menabuk tanah di rumah mereka, karena tanah liat. Mereka buat di dalam itu pasir itu dengan tanah liat sehingga menjadi ruangan untuk mereka bertudus, karena saking panasnya kalau kita berada di ruang tamu rasa terbakar gitu. Nah, makanya sekarang di zaman modern itu mahasiswa Iran atau orang-orang Iran sendiri sangat manja dengan AC. Jadi AC tidak bisa mati, panas memang. Dan itu mereka membuat tradisional AC mereka atau kipas mereka itu dari teknologi Persia. Nah, itu masih berlaku sekarang di kota perbatasan di
yang tantan itu masih ada di rumah-rumah tradisional itu. Ya, baik. Wow, terima kasih Bang untuk jawabannya. Nah, ini ada yang nanya lagi nih Bang. Nah, pertanyaannya, izin bertanya Ustadz, apakah universitas di Iran ada yang menyediakan program semester pendek untuk mahasiswa internasional? Nah, terus juga ada tambahan pertanyaan Bang, barang di Iran itu yang terkenal jurusannya dan kampusnya itu apa Bang? Kalau boleh tahu Bang. Jadi ada 7 universitas tadi yang paling terkenal dan yang sangat dinikmati dan dikunjungi oleh mahasiswa internasional khususnya Indonesia, karena memang 7 universitas ini adalah 7 universitas yang didedikasikan untuk mahasiswa internasional. Sisanya yang saya bilang tadi adalah mahasiswa Iran sendiri. Yang pertama itu ada Tehran University. Di Tehran University ini semua jurusan teman-teman bisa ambil. Bahkan kemarin kalau teman-teman nanti buka di YouTube, tinggal dibuka IP Iran. Nah, di situ ada diskusi tentang bagaimana menulis scholarship. Di situ juga ada diskusi tentang para alumni dari perfilman, ada alumni farmasi, ada alumni kedokteran yang akan memberi informasi terkait dengan perkuliahan tersebut. Dan yang kedua itu ada di Firdausi University. Terus yang ketiga itu ada Mashhad University. Yang kelima, yang keempat itu Imam Ridha University. Terus yang kelima ya, itu Az-Zahra University. Yang keenam itu Al-Mustafa International University. Dan yang ketujuh itu Amir Kabir University. Jadi 7 universitas ini yang kebanyakan diminati oleh anak-anak. Adapun untuk universitas yang khusus belajar agama, saat ini hanya Universitas Ahlul Bait University. Itu berada di Teheran. Adapun universitas saya sendiri itu menaungi banyak fakultas, bukan hanya ilmu keagamaan, tapi juga seluruh ilmu-ilmu umum. Ya, selanjutnya yang pertanyaan pertama Bang. Nah, pertanyaannya, apakah universitas di Iran ada yang menyediakan program semester pendek untuk mahasiswa internasional? Jadi ada yang namanya di Iran itu short course untuk bahasa, ada short course untuk training, ada short course untuk riset. Jadi short course untuk riset ini yang sulit, yang ketiga ini. Jadi yang mendapatkan short course untuk riset ini biasanya adalah orang-orang yang berpengaruh di negara kita, contohnya para wartawan atau orang yang mengembangkan ilmu yang saat ini dikembangkan oleh Iran, misalnya roket atau pesawat terbang atau yang lain-lain, itu yang sulit. Adapun 2 course ini bisa, dan itu bisa diakses melalui buklet itu, dan setiap universitas menyediakan itu, dan itu ada beasiswa full, ada juga beasiswa tipe A dan tipe B. Namun yang tipe C dan tipe D itu jarang orang Indonesia dapat, karena memang syaratnya sudah mempunyai IELTS minimal 6,5 untuk mengambil program internasional tersebut. Adapun bagi teman-teman yang mempunyai bahasa Parsi, basic Parsi sekalipun, itu sudah bisa menunjang. Jadi di Iran itu bahasa itu sangat dinilai. Jadi saat saya daftar dulu, saya dilihat kebisaan saya apa, bahasa apa gitu. Saya menulis di situ, padahal sama saja bahasa Arab, namun saya tidak menulis Fusha, tapi saya menulisnya Khariji Shimali Yamaniyah. Jadi bahasa Arab pasar Yaman Utara. Nah, jadi kenapa kok saya bilang seperti itu? Karena itu ada nilai plus bagi saya, akan menimbang banyak hal untuk yang saya kembangkan melalui riset-riset yang tidak bisa digapai oleh teman-teman. Begitu juga kalau misalkan saya mendaftar dengan teman saya, ini dua-duanya sama, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Perancis, bisa bahasa Arab. Tapi teman saya yang lain ini punya kelebihan satu bahasa Mandarin, satu saja, maka yang 2 ini langsung gugur. Kenapa? Karena kelebihan bahasa itu akan membantu teman-teman untuk mengembangkan banyak ilmu pengetahuan dan riset yang akan dikembangkan di dunia riset. Karena memang riset di Iran itu atau short course juga di Iran itu sangat dibuka dan cukup sulit untuk didapat gitu. Dan juga kemarin saya juga mengikuti short course di Iran, itu yang pertama ada Wadi Iran, silahkan dibuka di Instagram, dan yang kedua ada
MUN Tehran, dan itu rutin setiap tahun. Wah, menarik sekali Bang ya. Ya, saya tertarik tuh dengan banyaknya kita pelajari banyak bahasa, literasi kita atau buku ataupun media yang kita baca makin tambah banyak tentunya Bang ya. Nah, Bang, ini Benar. juga ada pertanyaan nih, masih terkait dengan apa ya? Dengan ya kayak pemikiran stereotip juga dari Indonesia di situ. Masjidnya Syiah kiblatnya menghadap kemana, Bang? Adakah masjid Iya, Sunni kah di setiap kota atau kota tertentu saja? Nah, pertanyaannya itu, Bang. oke. Perlu teman-teman ketahui kalau teman-teman mendengar keilmuan atau sejarah atau mungkin pembahasan apapun bukan dari pakarnya pasti jauh berbeda. Kalau teman-teman mendengar tentang organisasi NU tapi yang menjelaskan adalah Permadi Arya, jelas teman-teman akan banyak salah untuk menangkap tentang organisasi NU. Atau teman-teman mendengar tentang organisasi Muhammadiyah tapi yang menjelaskan bukan orang alimnya Muhammadiyah, jelas jauh berbeda. Nah, di sini teman-teman di Iran, teman-teman akan belajar dengan para pakarnya, dengan para profesornya langsung, dan semua hal-hal yang teman-teman ragukan ketika di Indonesia atau bahkan berkeyakinan bahwa mereka berhaji di Karbala, kiblatnya di Karbala, itu ternyata tidak benar. Bahkan kalau teman-teman tahu, seluruh dunia yang mengadakan rutin setiap tahun untuk lomba Al-Quran loh ya, qiraat Al-Quran itu di Iran terbesar di dunia, bahkan lebih besar daripada Arab Saudi. Dan kalau memang Al-Quran mereka berbeda, jelas kalau ketika membaca mereka akan teriak-teriak, loh bacaanmu beda dengan Al-Quran saya. Ternyata tidak. Dan qiraat yang dikembangkan di Iran mereka sampai mempunyai sanad 27 qiraat. Jadi kalau kebiasaan kita mendengar ada cuma 7, di Iran itu ada 27 qiraat. Qiraatnya dari mana? Dari kalangan Sunni dan kalangan Syiah. Jadi dua-duanya teman-teman bisa pelajari dengan dialek bacaan Al-Quran yang sangat berkembang. Dan saya bahkan juga awal-awal kuliah saya nanya seperti ini ke profesor saya. Saya memang cukup lancang waktu itu karena saya pikir bahwa orang Iran itu ya seperti yang saya persepsikan dulu, karena waktu saya di Yaman yang ngajar mazhab Syiah itu adalah melalui kacamata orang Sunni. Jadi saya bertanya, Syekh, saya bilang, benarkah Al-Quran itu tidak sempurna yang sekarang dipegang oleh orang-orang Iran? Dan apakah benar Al-Quran yang ada di kota Samarra, di gunung Samarra, di bukit Samarra itu disimpan tulisan atau dari khat Fatimah? Beliau bilang mengatakan, ya Allah ya Rabb, kami di Iran ini bahkan mendatangkan peneliti dari antropologi agama, meneliti dari ujung Iran sampai ke ujung perbatasan Iran, itu tidak ada Al-Quran yang berbeda. Dan itu memang sudah dibuktikan bahwa setiap Qari internasional yang datang ke Iran itu membaca Al-Quran yang sama dengan qiraat yang sama. Namun yang berbeda adalah hanya sanad dari qiraat tersebut. Terus yang kedua, dana yang paling besar di dalam seluruh kajian yang ada di Iran itu adalah kajian riset tafsir Al-Quran. Jadi kalau teman-teman pengen membaca, pengen tahu dengan tafsirnya orang Syiah, baca Al-Amsal. Al-Amsal itu ada 15 jilid karangan dari Syekh Tabatabai. Wah, luar biasa sekali ya. Di sini atau sesi hari ini yang membuat saya itu benar-benar termotivasi untuk belajar ke luar negeri pada intinya. Karena dari pengalaman dari Bang Rido ini membuat saya bahwasanya untuk mengetahui sebuah ilmu pengetahuan itu kita harus melihatnya dari kacamata yang berbeda. Kita pelajari dari kacamata A, kita pelajari dari kacamata B, dan kita asumsikan dengan pemikiran kita sendiri, yang mana yang baik dan yang mana yang buruknya tentunya di situ. Nah Bang, ini karena di sini udah hampir maghrib ya, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir nih Bang Rido. Nah pertanyaan terakhir ini pesan apa di situ yang ingin Bang Rido sampaikan kepada teman-teman nih yang mungkin ingin sekali untuk belajar di negara Iran tentunya di situ. Saya selalu punya quote sendiri untuk hidup saya.
Saya selalu mengatakan, saya punya mimpi setinggi langit, namun karena saya hidup di bumi, saya sering terpeleset di bumi. Kenapa seperti itu? Karena dalam mencapai cita-cita kita pasti sering gagalnya, sering terpelesetnya. Kalau teman-teman tahu, dari seluruh prestasi yang ada di CV saya, itu tidak semuanya mulus. Tidak semuanya benar-benar saya dapatkan hanya satu kali mendaftar. Bahkan ketika mendaftar TC, nah beliau ini, Mr. Kibo ini adalah senior saya di TC. Nah, saya daftar TC itu sampai 3 kali untuk mendapatkan beasiswa. Apakah 3 kali itu terlihat saya memohon? Tidak. Saya mengatakan dalam diri saya, 3 kali saya mendaftar ini adalah saya mengatakan saya bersungguh-sungguh ingin mendaftar, saya bersungguh-sungguh ingin belajar, dan 3 kali pendaftaran ini adalah bukti saya benar-benar menginginkan hal ini dan saya ingin bersungguh-sungguh di sini. Jadi seringnya kita mendaftar, ketika gagal daftar lagi, itu sebenarnya bukan kita mengemis, tapi mengatakan ke orang lain atau sebagai ke komite itu, saya sangat bersungguh-sungguh di beasiswa ini. Dan jika Anda menerima saya, Anda tidak akan merasa kecewa, karena walau bagaimanapun saya adalah orang yang sangat bersemangat untuk menggapai hal itu. Dan yang kedua, ingat teman-teman, beasiswa itu bonus. Yang pertama sekali adalah menuntut ilmu. Karena saya di Pare itu pengajar lama, saya bahkan mengajar academic writing untuk scholarship, itu banyak dari mereka yang gagal beasiswa itu sudah menyerah, padahal hanya daftar 1 atau 2 kali. Padahal sebenarnya tujuannya daftar beasiswa itu adalah bonusnya. Yang pertama itu adalah menuntut ilmu. Kalau teman-teman benar-benar niatnya menuntut ilmu, kegagalan itu tidak membuat surut teman-teman belajar. Karena niatnya dapat beasiswa atau tidak dapat beasiswa, belajarnya terus berkembang. Nah, itu. Jadi 2 itu saran saya. Dan yang terakhir, teman-teman jangan lupa berkunjung ke IP Iran atau ke YouTube, tulis aja IP Iran. Di sana saya dan teman-teman IP Iran sering mengisi bagaimana menembus beasiswa, bagaimana menulis akademik Inggris, bagaimana mendapatkan profesor di Iran, bagaimana cara mendapatkan beasiswa riset di Iran. Di situ dibahas, tapi teman-teman kami tidak menyediakan dalam bahasa Indonesia karena kami mencari memang yang fokus, memang sudah benar-benar siap. Jadi teman-teman kalau ingin menonton itu dan belum bisa bahasa Inggris, belajarlah dulu di OTA Community atau di Kampung Course. Wah, terima kasih Bang Rido. Ya, suatu yang ingin saya garis bawain tadi ya, beasiswa itu bonus, nuntut ilmu itu yang utama. Apalagi upload Instagram itu bonus dan yang lainnya di situ. Jadi kebanyakan orang pengen ngambil beasiswa kuliah luar negeri ya hanya untuk konten bahwasanya gue dapat bisa kuliah ke luar negeri, gue dapat beasiswa dan sebagainya. Tapi intinya hal itu kita lakukan hanya untuk satu tujuan, yaitu menuntut ilmu doang di situ. Oke, sekian dulu buat hari ini teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang ketinggalan dari awal sampai akhir mendengarkan beberapa informasi-informasi yang udah disampaikan oleh Bang Rido, teman-teman bisa ntar langsung nonton ya di YouTube dari Otak Community di situ. Buat teman-teman yang ketinggalan tadi dari awal di situ. Dan juga untuk teman-teman yang ingin bertanya lebih jauh di situ dan ingin menghubungi Bang Rido, mungkin bisa melalui Instagramnya mungkin dulu Bang ya, Urang Banua. Ya, Urang titik Banua Bang ya? Urang Banua titik Banjar. Ya, Orang Banua titik Banjar. Atau teman-teman bisa langsung ke posternya Ota, di situ udah di tag Instagramnya Bang Rido di situ. Ketika teman-teman ingin menanyakan lebih lanjut tentang beasiswa di Iran tersebut. Nah, oke teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih banyak Bang Rido udah mau sibuk-sibuk datang ke komunitas Ota ini walaupun banyak sekali mungkin kegiatan di sana. Terima kasih banyak Bang. Semoga sukses selalu. Semoga apa yang Bang Rido sampaikan di sini bisa memotivasi kita dan intinya kita bisa lebih semangat lagi untuk menggapai beasiswa di situ. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Sampai ketemu di sharing-sharing selanjutnya di Otak Community. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Teman-teman yang berhadir, kami tunggu kehadirannya di Iran. Kami tunggu kehadirannya di Iran. Kami sangat terbuka untuk kedatangan teman-teman di Iran. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bang Rido. Terima kasih. Waalaikumsalam.